Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham dari kelas Sosiologi 2016A NIM 18040 564007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan analisis yang saya lakukan terkait dengan tugas kuliah teori postmodern. Di sini saya mengambil permasalahan yang berkaitan dengan adanya relasi kuasa pada konflik alih fungsi lahan masyarakat untuk kepentingan industri di Kabupaten Nganjuk. Untuk awalnya saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Timur yang terletak di bagian barat wilayah Jawa Timur. Alih fungsi lahan yang terjadi di Jawa Timur yang terjadi di Kabupaten Nganjuk ini tersusun dalam program yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Program ini dikemas dengan sebutan KING. KING merupakan penyebutan untuk prioritas wilayah yang akan dijadikan sebagai suatu sektor industri oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. KING ini merupakan suatu wujud pembangunan dan sarana perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakatnya mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang terus semakin berkembang hingga sampai saat ini. Lahan industri yang diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk mengacu pada daerah-daerah tertentu yang memiliki luas lahan yang masih cukup untuk menampung adanya pabrik-pabrik baru atau sektor-sektor industri yang baru. Penentuan lokasi alih fungsi lahan di Kabupaten Nganjuk sebagai suatu sektor industri telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan. Alih fungsi lahan memang tidak dapat dihindarkan lagi di daerah Kabupaten Nganjuk karena menurut dari penjelasan yang saya ikuti ketika mengikuti sharing dengan Bapak Bupati, adanya alih fungsi lahan ini sebagai suatu transisi dari wilayah Kabupaten Nganjuk yang sebelumnya diutamakan dalam sektor pertanian dengan berkembangnya tahun merambah ke sektor industri. Terus kenapa kok alih fungsi lahan ini sampai terjadi konflik? Utamanya yang saya ambil adalah salah satu contoh di daerah Kecamatan Gondang yang terkhusus di daerah Desa Pandean. Di sana ada sekitar 30 sampai 50 hektar lahan pertanian milik masyarakat yang dibeli oleh pemerintah maupun investor untuk dijadikan lahan atau sektor industri. Yang menjadi konflik di sini adalah kesepakatan yang tidak berujung antara pemilik lahan dan pembeli lahan. Meskipun sebagian besar telah menjual lahannya kepada pihak industri atau pemerintah, tapi ada salah satu dan salah dua pihak atau pemilik lahan yang enggan untuk menjual lahan pertaniannya. Hal ini dikarenakan mereka kurang menyepakati adanya kesepakatan harga dan dampak-dampak yang diciptakan ketika alih fungsi lahan terjadi di daerah mereka. Berdasarkan penuturan dari salah satu informan bahwasanya lahan di sana per meter perseginya dihargai seharga Rp200.000. Namun menurut penjelasan informan lain bahwa beliau tidak menjual lahannya kepada pemerintah atau investor dikarenakan lahan tersebut merupakan lahan warisan dan akan menghasilkan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi problematika yang jadi di sini adalah pembeli lahan berusaha untuk menguasai lahan milik masyarakat untuk kepentingan industri mereka dengan harga yang telah mereka tentukan. Namun masyarakat enggan karena hasil dari penjualan lahan mereka hanya bisa mereka jadikan untuk kehidupan secara jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Jadi ada salah satu dan salah dua orang atau masyarakat yang enggan untuk menjual lahan pertanian milik mereka.
Selain itu, adanya alih fungsi lahan ini akan menciptakan dampak-dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memperhatikan hal-hal tersebut, jadinya masyarakat ya enggan untuk menjual. Salah satu contohnya ialah dampak lingkungan, terus ekonomi dan sosial. Dampak lingkungan pasti ketika alih fungsi lahan terjadi, pasti lingkungan di sana pun akan lama kelamaan berubah. Yang pada awalnya lahan pertanian berubah ke lahan industri. Pastinya ada hal yang bertolak belakang antara keduanya. Terus yang kedua ada dampak ekonomi. Secara langsung adanya sektor industri akan mengurangi populasi para petani di daerah tersebut. Maka dari itu masyarakat sekitar kurang berkenan dengan adanya kesepakatan terkait dengan alih fungsi lahan yang terjadi di daerah mereka. Berdasarkan dari permasalahan yang saya jelaskan sedikit tadi, saya menggunakan salah satu teori dari Michel Foucault terkait dengan relasi kuasa. Berdasarkan atas data yang saya peroleh dan saya analisis, bahwasanya konflik yang terjadi antara pemilik lahan dan pembeli lahan dikarenakan ketidaksesuaian mengenai hal-hal yang terjadi, hal-hal yang diinginkan oleh keduanya. Satu sisi seperti ini, pembeli lahan berusaha untuk menguasai lahan milik petani atau lahan milik masyarakat untuk kepentingan mereka dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki berupa relasi ataupun kerjasama yang mereka lakukan dengan pemerintah untuk dapat menguasai lahan milik masyarakat. Sementara itu untuk masyarakat sendiri, mereka juga menggunakan relasi kuasa yang mereka miliki untuk tidak menjual lahan dengan cara menaikkan harga yang di luar target atau di luar nominal dari yang sudah ditentukan oleh pembeli lahan. Maka dari itu, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Foucault bahwasanya kekuasaan ialah menyebar dan dimiliki oleh siapapun. Maka dari itu, baik antara pembeli lahan dan pemilik lahan sama-sama menggunakan relasi kuasa sebagai strategi yang mereka jalankan untuk mempertahankan apa yang mereka miliki atau apa yang mereka inginkan. Dari sini dapat dilihat bahwasanya sebagai pembeli lahan, mereka berusaha menggandeng pemerintah dan berusaha memanfaatkan uang atau modal yang mereka miliki untuk dapat menguasai lahan milik masyarakat. Namun masyarakat juga tidak kurang cara bahwasanya mereka juga mengandalkan relasi kuasa berupa sinergitas antar masyarakat untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di daerah mereka. Maka dari itu di sana terjadi suatu konflik yang saling bertentangan antara masyarakat dan pemilihan ataupun dengan pemerintah. Hal ini harus ada peran sentral yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak lainnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, adanya konflik alih fungsi lahan di daerah Kabupaten Nganjuk ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena memang lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang harapannya dapat dikelola sampai mereka tua atau turun-temurun kepada penerus-penerusnya harus dijual kepada pembelian atau investor hanya untuk dijadikan sebagai sektor pabrik atau sektor industri. Oke, mungkin itu saja dari saya, analisis sedikit dari saya terkait dengan adanya relasi kuasa dalam konflik alih fungsi lahan masyarakat untuk kepentingan industri Kabupaten Nganjuk. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.